Strategi Nasional Pencegahan Korupsi hadir sebagai bentuk dari kesungguhan pemerintah yang dituangkan ke dalam peraturan presiden yang memuat arah kebijakan nasional untuk fokus pada sasaran pencegahan korupsi yang kemudian diharapkan menjadi rujukan bagi kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama berupaya melakukan pencegahan korupsi di Indonesia. KPK tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi. Hal ini terbukti selama berdirinya KPK, 1.291 tersangka yang ditahan oleh KPK. Terdiri dari 22 gubernur, 133 bupati wali kota, dan 281 anggota legislatif, dan lebih dari 300 swasta atau pelaku usaha. Karena itu, kita bangkitkan budaya anti korupsi. Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrence effect pada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan. Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Christian. Pemirsa, di bulan Desember ini, tepatnya di tanggal 9, kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, di Indonesia sendiri tentu menjadi pertanyaan, sudahkah kita punya sistem yang mampu mencegah jangan sampai terjadi korupsi di Indonesia? Ada yang bilang kalau kita serba digital, semuanya bakal serba transparan. Apakah ini sudah mulai dipraktikkan? Kalaupun nanti dipraktikkan, apa yang harus kita lakukan untuk sama-sama menunjang digitalisasi ini bisa mencegah korupsi? Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Ada satu narasumber yang bergabung secara langsung di studio Forum Christian. Saya undang untuk bergabung bersama saya, Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Pak Trubus, selamat bergabung. Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Silakan, selamat bergabung. Iya. Silakan duduk. Selain kita berdua bergabung juga secara virtual, ini sebenarnya saya berharap sih gabung secara langsung untuk cerita banyak. Saya perkenalkan yang pertama adalah Pak Pahala Nainggolan. Ia adalah Koordinator Pelaksana Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Sehari-hari sebagai Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Selamat malam Pak Pahala. Selamat malam. Baik. Selanjutnya ada Pak Setiawan Wangsaat Maja, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat juga bergabung secara virtual. Selamat malam Pak Setiawan. Selamat malam Pak Setiawan. Oke, kami coba untuk perbaiki sambungan audio dengan Pak Setiawan. Saya ke Pak Pahala dulu. Pak Pahala, mohon berkenan untuk menggambarkan kepada kami, tadi saya sampaikan ada strategi nasional pencegahan korupsi. Pertama tentu publik ingin tahu apa sih sebenarnya strategi nasional pencegahan korupsi itu, terus apa kaitannya dengan malam ini kami coba bahas spesifik mengenai digitalisasi gitu ya, apakah juga mampu menjadi salah satu sistem yang diharapkan mencegah terjadinya korupsi, terutama untuk penganggaran. Baik, terima kasih Mbak Christian, Bapak Ibu sekalian, selamat malam dan salam hormat untuk para narasumber yang lain. Yang pertama, sebenarnya pencegahan korupsi sudah disebut jelas dalam Undang-Undang KPK. Jadi salah satu fungsi KPK adalah melakukan pencegahan korupsi. Tapi pemerintah merasa bahwa ini perlu diakselerasi, oleh karena itu pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Perpres khusus untuk strategi nasional pencegahan korupsi, di mana 5 lembaga duduk di sana, jadi pimpinan lembaga KPK,
Bappenas, Menpan, lantas KSP dan Mendagri. Hanya disebutkan ini fungsi koordinasi untuk pencegahan korupsi, komplement ke KPK, dan sangat fokus, hanya 3 rencana aksinya. Jadi fokusnya pada perizinan, pada keuangan negara, dan pada reformasi birokrasi serta penegakan hukum. Nah, oleh karena itu 5 lembaga ini membentuk sekretariat. Kebetulan sekretariatnya juga di Kedeputian Pencegahan. Jadi Indonesia sekarang punya 2 katakanlah program besar pencegahan yang diminta undang-undang dilakukan oleh KPK, lantas yang dilakukan oleh Perpres fokus hanya 3 area, itu dilakukan oleh sekretariat yang terdiri dari 5 pimpinan lembaga, melapor ke Presiden setiap 6 bulan, itu yang kita laporkan pada 9 Desember kemarin. Jadi itu bedanya, tapi secara substantif ini berbeda karena KPK itu kalau melakukan perbaikan di pelayanan publik atau di sistem, itu memberikan rekomendasi. Sesudah diberikan rekomendasi, maka kita menunggu 6 bulan melihat tindak lanjutnya. Nah, beda dengan yang di Stranas, Stranas itu melakukan rencana aksi. Jadi kita bekerja langsung di lapangan, mengawal tercapainya rencana aksi. Biasanya, rencana aksi itu tidak pernah dilakukan hanya oleh satu instansi. Jadi tidak pernah rencana aksinya Stranas itu hanya dibebankan ke satu instansi, ditugaskan, tidak pernah. Misalnya, rencana aksi mempercepat pengukuhan hutan di Indonesia. Kenapa pengukuhan hutan itu perlu? Karena perizinan sumber daya alam itu kacau karena petanya beda-beda. Kalau udah beda-beda, maka pasti ada yang menyuap. Kan begitu yang terjadi. Oleh karena itu petanya mau disatukan. Yang utama adalah peta hutan dulu. Nah, ini rencana aksi ini dilakukan dengan mendudukkan BPN, KLHK, provinsi, kabupaten. Kita dudukan, kita lihat petanya, dibantu BIG, 8. Kita harapkan 72% peta pengukuhan hutan sekarang bisa maju sampai 100%. Gunanya apa? OSS itu kalau cepat pun di tingkat pusat, begitu sampai ke daerah, lokasinya yang mana? Nah, itu gunanya satu peta. Itu satu renaksi dari 12 renaksi Stranas. Jadi Stranas dia ada 3 fokus, itu 12 renaksi. Salah satunya yang saya gambarkan, di mana banyak instansi duduk di sana, kita cuma cerita 5 provinsi. Di situ ada gubernur dan kabupaten kota yang mengeluarkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan misalnya. Nah, itu beda kerjanya. Jadi kalau KPK itu pencegahannya memberi rekomendasi perbaikan, kalau Stranas menetapkan rencana aksi dan melakukan implementasi di lapangan termasuk pengawalan sambil melaporkan. Kenapa 5 lembaga ini dipilih? Karena kalau urusannya dengan pemerintah daerah, maka itu Kemdagri yang urus. Kalau urusan dengan anggaran, ada Bappenas di sana. Kalau urusan dengan SDM dan kelembagaan pemerintah, itu ada Kemenpan RB. Dan komunikasi dengan Presiden serta masyarakat lewat KSP. KPK menyumbang konten-konten di pencegahan yang rasanya akan lebih cepat kalau langsung dikoordinasikan di lapangan. Saya pikir itu Mbak Frisian untuk Stranas, PK dan 12 renaksi. Salah satunya adalah tadi digambarkan. Kalau kita lihat tadi pertanyaan saya Pak Pahala, saat ini kita melihat di swasta ada digitalisasi karena ada saat ini masuk ke era internet gitu ya. Apakah praktik digitalisasi termasuk di keuangan negara begitu ya, ini juga bisa menjadi salah satunya mencegah korupsi, katanya bisa lebih transparan katanya nih. Jadi saya mau tanya ke Pak Trubus untuk memberikan gambaran apakah kalau untuk mengawal keuangan negara nih ada aplikasi di daerah, kemudian terdata dengan baik, itu bisa menjamin mempermudah pekerjaan Pak Pahala dan sejumlah lembaga lain yang ditugaskan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pak Trubus? Iya, menurut saya keberadaannya itu, aplikasi itu ataupun digitalisasi lah ya, itu sebenarnya sangat membantu di mana kemudian salah satunya adalah memotong birokrasi ya kan. Dengan yang kedua tentu ada persoalan transparansi lah ya paling tidak. Nah, yang ketiga tentu di situ persoalannya ada pada ini
infrastruktur yang baik, yang memadai. Nah itu yang menjadi kunci. Nah selain itu memang ada yang lainnya adalah mengenai SDM, kompetensinya. Nah ini juga harus menjadi perhatian tersendiri karena bagaimanapun juga secanggih digitalisasi ya aplikasi yang dibangun, kalau SDM-nya belum bisa mengikuti atau belum siap, lah itulah yang kemudian seringkali memunculkan penyimpangan-penyimpangan atau bahasanya itu maladministrasi lah paling tidak. Nah karena itu sebenarnya program yang disepakati oleh pemerintah ini sebagai sebuah kebijakan nasional tentu patut kita dukung dalam arti bahwa digitalisasi itu sebuah sarana kan gitu. Yang lainnya memang sebuah penelitian dari Isabel Adam namanya itu, seorang ahli kebijakan publik terkait dengan e-government, itu menyebutkan bahwa digitalisasi itu tidak menjamin seluruhnya akan korupsi bebas juga enggak gitu, tetapi itu yang paling efektif ya untuk meminimalisir terjadinya potensi-potensi korupsi. Namun demikian kuncinya di situ adalah bagaimana pengawasan dan monitoring, evaluasinya harus berjalan bersinambungan. Karena kalau tidak, justru itu nanti menjadi persoalan yang akan muncul di kemudian hari. Yang lainnya menurut saya memang di situ ada juga ini pembenahan terkait dengan regulasi dan tata kelola. Itu juga sangat penting, Mbak. Karena apa? Karena itu menjadi kunci juga di dalam pemberantasan korupsi yang ini aspek di pencegahan. Nah kalau aspek penindakan nanti lain lagi karena ini kontraknya kalau penindakan tentu KPK sudah punya cara yang sudah pengalaman puluhan tahun lah ya setidaknya, dan masyarakat sangat percaya kepada KPK di dalam melakukan penindakan adanya korupsi itu. Baik. Kita fokus ke pencegahan korupsi, makanya dihadirkan Pak Pahala sebagai koordinator pelaksana strategi nasional pencegahan korupsi, dan beliau juga adalah deputi pencegahan di KPK. Saya nanti akan bertanya juga kepada Pak Setiawan, karena Pak Setiawan di Jawa Barat tentu kita mau bertanya nih, salah satunya di aksi 4 ya Pak Pahala ya, aksi 4 ya mengenai sistem informasi pemerintahan daerah. Betul ya Pak Pahala ya? Betul. Nah, suara Pak Pahala belum saya dengar. Pak Pahala juga mungkin bisa menjelaskan sedikit saja mengenai aksi itu. Kita fokus ke situ. Ya, jadi ada namanya renaksi kita yang 4, integrasi perencanaan dan penganggaran. Kenapa ini disebut pencegahan korupsi? Karena kasus uang ketok itu udah sering kita dengar. Dan di KPK beberapa kasus tuh uang ketok udah banyak benar. Jadi DPRD memaksa masuk ke dalam APBD itu disebut pokir atau program-program titipan lainnya. Pokir itu boleh dan konstitusional, diatur. Yang kita bilang penganggarannya adalah itu berbasis perencanaan yang terbuka. Jadi mulai dari musyawarah desa, lantas kecamatan gitu, semua bisa lihat kegiatan apa yang diusulkan dan siapa yang mengusulkan. Nanti terus sampai dikompilasi pokir masuk gitu, jadi tahu juga anggota dewan ini membawa aspirasi dalam bentuk pokok pikiran apa gitu. Jadi bukan dalam bentuk kegiatan atau dalam bentuk vendornya disebut. Saya mau ada A yang melaksanakan si B gitu. Kepala daerah nggak mau. Sandra menyandra, habisnya keluar uang ketok. Nah yang begitu itu selesai dengan digitalisasi. Karena proses perencanaannya terbuka, masyarakat bisa lihat. Kalau usulan dari tempat saya ditolak karena nggak ada uang, kita juga tahu, gitu kan, nggak semua usulan juga diterima. Gitu. Nah itu yang kita bilang penganggaran dan perencanaan yang terintegrasi. Rencananya, yang kita mau capai adalah mulai dari dana desa, jadi sudah ada sistemnya sekarang namanya Siskoudes, gitu. Dia nyambung ke kabupaten, itu pakai SIPD, kabupaten nyambung ke provinsi pakai SIPD juga, lantas nyambung ke pusat dengan Krisna dan Sakti. Jadi itu yang kita bilang terintegrasi. Jadi sekarang kalau semua digitalisasi ini berjalan, masyarakat di semua tingkatan bisa melihat siapa yang merencanakan proyek ABCD. Kalau ditolak, kenapa dia ditolak? Apa nggak ada anggarannya? Termasuk yang dibanggar. Jadi kita semua nggak ada lagi yang dibilang bahwa tiba-tiba proyeknya muncul, atau yang kedua, jangan proyek yang sama nilainya bisa beda. Kalau digital kan bisa sama kan, kalau saya bilang jembatan 100 meter
nilainya 10 miliar, ya di tempat lain juga 10 miliar lah. Kalau sekarang nggak bisa kita, karena tidak terintegrasi serta transparansinya tidak bisa dicapai karena tidak menggunakan teknologi yang penuh. Jadi kabupaten dan provinsi sekarang semua sendiri-sendiri. Oh, Desa pun desa satu sistem Siskodes, tapi sendiri-sendiri semua. Nah, Kita bilang bahwa nanti kalau udah terkumpul semua lewat teknologi informasi gitu, kalau pemerintah pusat bilang mari kita refocusing, itu nggak usah mengawasinya, nggak usah manual lagi. Anda udah melakukan apa enggak, buat apa, karena semua sudah termonitor dari APBD di kabupaten, di provinsi, sampai di APBN di tingkat nasional. Itu yang kita bilang digitalisasi mencegah korupsi sendiri. Dengan sendirinya, kita nggak usah larang-larang DPRD, nggak usah. Asal dia perencanaannya elektronik begitu, semua bisa lihat, selesai sendiri pencegahannya. Jadi itu yang kita maksud dengan integrasi penganggaran dan perencanaan nasional. Oke, bagaimana praktik di Jawa Barat sendiri, Pak Setiawan? Pak Setiawan. Terima kasih tadi Pak Hal. Ya, saya sudah bisa mendengar saya barangkali. Oke, audio Pak Setiawan kalau diterima di monitor saya agak terganggu. Kalau gitu saya jeda dulu, nanti kita coba perbaiki. Usai jeda saya akan beri kesempatan kepada Pak Setiawan untuk cerita banyak praktik di Jawa Barat sendiri seperti apa. Semoga sudah praktik baik sehingga juga bisa di-copy oleh atau diadopsi ya. Menjadi role model oleh daerah-daerah lain. Saya harapkan demikian. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, saya jeda di Forum Christian. Ya udah, turun aja ya. Mohon maaf Pak ya. Iya.